Iya. Kalau dari lu sebagai juri bang, misalnya ada yang tampil karakternya marah-marah, setelah itu yang benar-benar tenang doang. Sekarang kan nggak ada salah MC dulu ya, dipanggil soalnya jadinya udah kayak Sun. Nah, menurut kalau bagi lu itu tuh Udah kayak Sun. iya, kalau bagi lu itu ada emosi, misalnya kayak ada yang harus diinin nggak sih bang? Misalnya kayak ditimpalin dulu biar bisa nyimbangin. Kan kalau marah-marah tiba-tiba langsung selamat malam, ya kok gitu. Kayak kalau misalnya ada MC kan udah kayak netral dulu ya, kayak misalnya di open mic kan ada MC itu kan netralin gitu. Kalau dari lu merasa udah siap belum sih kalau misalnya ada yang marah-marah tiba-tiba ada yang santai gitu-gitu, gimana bang kalau dari lu sebagai Tulus, gue tuh curiganya, so gue pikir bener juga mirip Sun ya. Dipanggil sama pengisi sebelumnya ya. Lucu banget. Suci berasa Sun. Nggak, tapi menurut gue, tapi ini yang gue yakin ya belum tentu bener nih. Gue tuh selalu pengen mengingatkan bahwa yang gue katakan tuh belum tentu bener ya. Dibutuhkan kedewasaan lu sendiri untuk nyaring-nyaring masukan mana yang benar, masukan mana yang enggak. Tapi gue tuh ngerasa kalau lu lucu mah lucu aja, kalau lu solid mah solid aja gitu. Karena gue waktu itu pernah kok, gue di Jogja nih, gue nggak akan lupa nih. Gue manggung di sebuah acara isinya anak-anak banyak banget tuh. Tapi sepi show-nya, penjualan tiketnya nggak oke. Sebelum gue Hifzi pecah. Gue masuk, gue pikir gue mesti nyamain nih frekuensinya sama Hifzi nih. Masuk gue nge-Hifzi. Nonton bingung. Kenapa begini sih Panji? Anyep-anyep aja juga gitu. Di sisi lain gue pernah show, opener gue bintang BT. Itu adalah Habis Gelap Terbitlah Tawa. Terus bintang BT kan khas banget ya. Dan gue datang tetap jadi diri gue sendiri tanpa harus ngikutin ritmenya bintang BT. Karena dia pecah sebelum gue. Tanpa harus ngikutin ritmenya dia. Tapi fine-fine aja gitu. Nah, gue khawatirnya kapan-kapan lu mencoba untuk langsung membawa diri lu sendiri apa adanya ketika sebelumnya adalah Rais habis marah-marah. Abis itu lu nyalahin keputusan lu untuk nggak nge-satu frekuensiin diri lu ke sini. Padahal emang nggak solid aja gitu. Karena bisa kan, nih orang misalkan ya, dia habis marah-marah nih, terus lu ngebahas, tapi tanpa harus ikut marah-marah, hanya butuh untuk satu one-liner yang lucu aja gitu. Gue rasa Remin paling jagonya nih, mencoba untuk ngebahas apa yang terjadi sebelumnya dengan caranya dia gitu. Itu pecah-pecah aja menurut gue. Jadi jawabannya ya tergantung mana yang lu lebih yakin akan membawa pecah. Jadi jangan dilakukan hanya karena harus. Apa maksud gue? Dilakukan karena lu percaya ini adalah jalan yang akan membawa tawa gitu. Misalnya aja nih, si Gilang, siapa julukannya sekarang? Itu nama yang aneh. Si Gilang Durhaka stand up nih, marah-marah tentang dia dapat kerja susah banget gitu, pecah banget karena dia marah-marah. Lu bisa masuk ke atas panggung terus kemudian lu marah-marah biar dapat vibe-nya. Bisa pecah, bisa enggak, tergantung. Tapi sebenarnya lu bisa juga kan masuk ke atas panggung tanpa harus ikut marah-marah, tapi menyikapi dia gitu. Misalkan lu cuma masuk dan ngomong, si Gilang ngapain marah-marah ya Gilang, lu tuh nggak keterima karena lu ngelamar kerja, bajunya dikeluarin tuh, makanya masukin dari tadi baju lu gitu. Jadi ngebahas sesuatu dari dia yang kita semua ngelihat terus jadi lucu aja gitu. Misalkan dia selama ini misalkan dia bajunya dimasukin tapi gara-gara marah-marah bajunya kebuka-buka keluar-keluar terus kita ngelihat gitu. Ada elephant in the room yang bisa diadres, lu manfaatin. Tapi itu membutuhkan ini ya, kematangan. Kayaknya ada seorang di kompetisi ini yang juga sempat ngelakuin itu sebelumnya deh. Ada seseorang yang ngebahas performance sebelumnya dengan lucu gitu terus dia ngelanjut gitu. Nah jadi nggak harus sama frekuensinya, nggak harus sama vibe-nya. Tapi kalau lu mau ngelakuin itu, pastiin itu dilakuin karena itu lucu, bukan karena itu harus dilakukan. Ngerti kan maksud gue? Di skena stand up comedy Indonesia tuh banyak orang tuh nunjuk faktor lain sebagai alasan dia nggak kena gitu.
Padahal mungkin emang dianya aja nggak solid gitu. Kayak, nah ini dia pelakunya nih. Kayak gue open mic di Stand Up Indo Bekasi. Gue bawa materi tentang kemaslahatan bangsa kan. Materi-materi sosial. Egi Hao kalau nggak salah yang ngomongin Kim Jong Un berak. Bener nggak? Pecah lagi. Sampai gue bintang bete, gue nengok, gimana caranya gue mau lucu nih. Ini barusan Egi ngomongin tai Kim Jong Un lucu banget lagi. Terus gue naik ke atas panggung, nggak ngomongin tai, nggak kemudian nyari-nyari beat ngadi-ngadi supaya bisa seliar tainya Kim Jong Un. Tapi gue mengamini bahwa ya Allah susah banget ya mesti stand up. Barusan habis ngomongin tai Kim Jong Un, gue bawa permasalahan bangsa. Itu kan gue mencoba untuk menyikapi orang sebelumnya dengan cara gue sendiri. Tapi gue juga nggak berpura-pura seakan yang tadi nggak terjadi gitu. Jadi masing-masing punya caranya masing-masing untuk menyikapi apa yang terjadi sebelumnya. Bisa tiba-tiba bermain di level yang sama, tapi hati-hati kalau lu nggak bisa malah jadi kepleset, atau bisa sekedar mengomentari gitu. Naikin ombak yang habis gede sebelumnya sih emang enak, tapi mesti cerdik gitu. Itu aja kalau gue nggak salah. Akhirnya malam itu saya anyop. Gue inget banget tuh open mic itu di rumah orang kayaknya. Ada kan open mic Bekasi yang naik ke atas terus kayak rumah gitu, ada kamar. Iya ada kamar, bener kan? Ada kamar kan? Aneh banget tuh open mic, aneh banget. Bekasi pokoknya aneh-aneh lah tempat open mic-nya. Apa nama tempatnya ya? Iya. Ya, moga-moga kejawab ya. Thank you. Ada lagi?